Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Opa, Oma dimanapun berada. Kita berjumpa lagi dalam program Dewan PKLU GPIB. Saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Saya Nancy Rita Damping Samaliu, Dewan PKP GPIB, dan saya bergereja di GPIB Jemaat Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih di mana pagi hari ini kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat dan dapat menghirup udara di hari yang baru. Pagi ini kami akan membaca dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus menguasai hati dan pikiran kami, agar firman yang akan kami baca dan renungkan dapat selalu menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa kepadamu. Amin. Bacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Hakim-Hakim 17 ayat 1 sampai dengan 6. Patung Mika dan Imam Lewi. Ada seorang dari pegunungan Efraim namanya Mika. Suatu hari ia berkata kepada ibunya, 1.100 uang perak itu yang diambil orang darimu, sehingga engkau mengucapkan kutuk yang kudengar sendiri dengan telingaku. Memang uang itu ada padaku. Akulah yang mengambilnya. Kata ibunya, diberkatilah kiranya anakku oleh Tuhan. Demikianlah Mika mengembalikan 1.100 keping uang perak itu kepada ibunya. Tetapi ibunya berkata, aku sungguh-sungguh hendak menguduskan uang itu bagi Tuhan. Aku menyerahkannya kepadamu, anakku, supaya dibuat menjadi patung pahatan dan patung tuangan. Sekarang aku mengembalikannya kepadamu. Namun Mika menyerahkan uang itu kembali kepada ibunya. Lalu ibunya mengembalikan 200 keping uang perak dan memberikannya kepada tukang perak yang membuat patung pahatan dan patung tuangan dari uang itu. Kemudian patung itu ditaruh di rumah Mika. Mika ini mempunyai rumah sembayang. Ia membuat efod dan terafim, lalu menabiskan salah seorang anaknya laki-laki menjadi imamnya. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini sesuai dengan bacaan Sabda Bina Umat hari ini Selasa 18 Februari 2025. Judulnya adalah Pengaruh Seorang Ibu
melakukan atau melanggar perintah Tuhan. Perintah Tuhan kepada umatnya melalui Dasatita. Jangan membuat bagimu patung. Perintah ini mengikat semua umat Tuhan tanpa terkecuali. Sebab membuat patung merupakan kekejian di mata Tuhan. Sabda ini dengan tegas mengingatkan bahwa umatnya hanya boleh beribadah dan menyembah Tuhan yang hidup. Bahwa Tuhanlah sumber pembebasan dan kehidupan umat, bukan ilah-ilah yang lain. Bacaan Alkitab kita saat ini menunjukkan kesalahan yang dilakukan baik oleh Mika maupun sang ibu. Kesalahan Mika tidak lain mencuri uang ibunya. Selain itu, ia membuat kuil dan mengangkat anaknya sendiri sebagai imam. Tindakan ini merupakan pelanggaran hukum Tuhan. Sementara itu, kesalahan sang ibu tidak lain menyerahkan uang yang dicuri anaknya untuk membuat patung pahatan dan patung tuangan. Sikap sang ibu itu telah menjerumuskan anaknya ke dalam penyembahan berhala. Namun demikian bagi mereka, tindakan itu tidak dipandang sebagai tindakan pengkhianatan terhadap Tuhan. Padahal sesungguhnya Tuhan sangat membenci perbuatan mereka. Jadi di sini sangat jelas bahwa baik Mika maupun ibunya bersama-sama telah melakukan pelanggaran terhadap Tuhan. Saudaraku, semua orang pernah keliru dalam hidupnya. Misalkan dengan menjadikan kemajuan teknologi dan kesibukan sebagai berhala modern sehingga lalai beribadah dengan cara yang benar. Tindakan lainnya yaitu merampas hak orang lain dan dianggap sebagai hal yang biasa. Di hari ulang tahun Pelkat PKP ini, sebagai seorang ibu, kita diingatkan untuk berperan dalam mendidik generasi muda dalam hidup takut akan Tuhan. Ajarkan mereka keberanian untuk mengakui kesalahan dan bertobat. Ajarkanlah mereka untuk lebih mencintai ketetapan Tuhan dan setia menyembahnya dalam hidup ini. Ajarlah ku kenal kuasa-Mu, dalam derita pun ku pandang Kau, hingga di dalam-Mu ku bersejahtera, dan kebimbangan-Mu hilang segera. Mengakhiri renungan kita, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, di mana pagi hari ini kami telah mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman yang telah kami baca dapat menjadi petunjuk serta pertolongan bagi kami dalam menjalani kehidupan ke depan. Berkati kami terus ya Tuhan, supaya dapat selalu rindu untuk mendengarkan firman. Kami juga berdoa untuk Opa, Oma PKLU GPIB, pengurus Pelkat PKLU, baik di tingkat sinodal, di tingkat mupel, dan juga di tingkat jemaat. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, sukacita, dan selalu dipenuhi damai sejahtera di dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Inilah doa kami ya Bapa. Tuhan senantiasa memberkati kami sepanjang hari ini, besok, dan selamanya. Amin. Demikianlah kebersamaan kita di pagi hari ini dalam program Dewan PKLU. Saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Dalam edisi spesial hari ulang tahun
Pelkat PKP GPIB ke-60 tahun tanggal 18 Februari 2025 hari ini, mewakili Pelkat PKP GPIB, kami mengucapkan terima kasih untuk sinergi intergenerasional yang sudah terjalin. Selamat menjalankan aktivitas, tetap semangat, dan selalu bersuka cita. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita bersama. Salam PKP GPIB. Anggun, bersahaja, pembawa damai.